Kita mulai ya, karena ini mendadak Fani minta jam 7. Ampun, dokter. Ya udah nggak apa-apa, kita mulai aja, kita sharing hari ini. Dan saya maaf waktunya juga mepet, karena mendadak ada banyak urusan keluarga. Jadi kita hari ini mau membahas tentang manajemen dari paralysis unilateral focal fault. Ya. Mungkin nanti kita secara teoritis yang akan saya sampaikan. Jadi selama ini kan memang kita belum maksimal untuk membuat manajemen atau membuat suatu tindakan untuk baik dari diagnosis maupun sampai operasinya, ya. Kita mulai ya. Untuk paralysis vokalis adalah sebagai kelainan umum di klinik laryngologi. Untuk prevalensi dan insiden sampai saat ini belum banyak yang istilahnya mengekspos ya atau meneliti, karena mungkin pada populasi umum itu belum bisa atau belum ada yang membuat suatu laporan, termasuk di Indonesia. Karena kasusnya yang jarang dibanding kasus-kasus THT yang lain, mungkin yang lebih menarik kali ya. Ini diidentifikasi atau dilaporkan bahwa prevalensi pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Simpson itu ditemukan untuk unilateral paralysis ya 2,57%, jadi sangat sedikit. Untuk hari ini kita fokus kepada diskusi unilateral focal fault paralysis. Ya, pada UPFV ini terjadi adanya adduksi plica vocalis. Untuk unilateral focal fault paralysis ini sering kita temui yaitu adanya adduksi plica vocalis yang inkompeten, artinya tidak bisa menutup secara yang sering kita sebutkan adalah aproksimasi terganggu, ya. Dan ini diakibatkan adanya formasi dari gluteal gap yang menetap. Jadi gluteal gap-nya atau harusnya kan plica vocalis itu menutup sempurna di posisi linea mediana. Kecuali pada pasien-pasien yang ada pasien-pasien yang sudah kompensasi terjadi pada paralysis plica vocalis unilateral yang terjadi kompensasi, itu juga tahu-tahu pasiennya kok balik lagi normal lagi seperti itu. Ya, pada unilateral focal fault paralysis ini biasanya di klinik-klinik atau saat kita praktek itu kita temukan adanya suara serak. Dan yang jelas adalah kalau mau mengidentifikasi bahwa kita, oh ini curiga adanya UPFV, maka selain serak, sering ditemukan adanya keluhan tersedak atau adanya aspirasi saat menelan. Kalau silent aspirasi mungkin pasien tidak batuk-batuk ya, tidak sampai tersedak-sedak gitu, tapi mungkin masih yang kalau lateral itu mestinya ya hanya sesisi, mestinya sensitivitas sisinya masih baik, sehingga kalau terjadi aspirasi akan timbul batuk atau tersedak, ya terutama biasanya pasien bukan merasa tersedak, tapi setiap menelan atau minum batuk-batuk. Jadi identifikasinya adalah dikaitkan dengan adanya suara serak dan aspirasi saat menelan. Hal ini karena gerakan plica vocalis yang terbatas, biasanya karena inervasi laring yang terganggu atau terjadinya fiksasi mekanik dari cricoarytenoid joint. Ya, dari situ. Untuk etiologinya, ini kita perlu tahu ya, kalau mau mendiagnosis itu juga harus tahu ini kira-kira penyebab dari UPFV itu apa saja.
Ini ada studi kohort dari 2 studi kohort yang dilakukan pada tahun 90 sampai 92. Ditemukan 113 pasien atau ditentukan dia pengen cari 113 pasien, kemudian dibandingkan dengan atau diikuti atau dibandingkan dengan tahun 2013 sampai 2015, sama sekitar 3 tahun ya. Pasiennya tapi hampir 2 kali lipatnya untuk berikutnya, mungkin karena temuan kasusnya lebih banyak mungkin ya. Etiologinya yang hampir sama, cuman persentasenya lebih tinggi. Yang awalnya dari etiologi penyebab dari parese itu adalah tiroidektomi atau pasien-pasien pasca tiroidektomi kemudian terjadi komplikasi adanya paresis brachiovocalis lateral, itu ditemukan 61, tapi prosentasenya 54%, ya. Kemudian tahun berikutnya, untuk kohort berikutnya itu pasiennya lebih banyak, ditemukan lebih rendah, jadi ya hampir separuhnya ya, akibat tiroidektomi. Ya ini kita berasumsi husnuzon kemungkinan tiroidektomi yang melakukan THT. Ya nggak, Van? Van? Yang melakukan enggak? Yang melakukan THT mungkin ya, jadi lebih hati-hati untuk mengidentifikasi nervus laryngeusnya sehingga tidak terjadi serak atau paresis. Kemudian ini yang perlu kita cermati lagi adalah operasi head and neck surgery. Kalau saya ya berbangga kemungkinan ini yang banyak dikerjakan adalah THT. Nah, itu kasusnya menetap, hampir menetap, naik 1%. Itu kejadiannya juga masih di bawah tadi tiroidektomi dan operasi torvas. Operasi torvas itu justru malah naik, kemungkinannya besar ini torvas itu biasanya kalau operasi, setahu saya sih dalam kondisi emergensi ya, dalam kondisi pasien sudah terjadi sesuatu gitu atau komplikasi suatu tindakan atau pasiennya memang sudah emergensi dalam melakukan untuk life saving sehingga tindakan itu bisa menyebabkan paresis brachiovocalis unilateral. Jadi kasus operasi akibat dari operasi torvas itu justru meningkat dari 10% menjadi 12%. Dan ini yang cukup banyak juga ya adalah idiopatik. Karena apa idiopatik kita masukkan? Karena dicari semuanya penyebabnya nggak ketemu, nggak ada, sudah di screening nggak ada. Kita yakin bahwa kalau penelitian di luar negeri itu pasti sangat teliti dan tool-tool yang digunakan itu lebih lengkap. Ya, sampai-sampai tidak bisa mengidentifikasi sehingga dimasukkan idiopatik. Tapi masih ada othernya lain-lain tidak masuk idiopatik, mungkin dari onsetnya, dari gejala komorbidnya tidak ditemukan, kemudian kelainan-kelainan nggak ditemukan, tidak ada, jadi masuk idiopatik. Kemudian yang other ini mungkin macam-macam ya, bisa benar-benar nggak bisa masuk idiopatik, tapi masuk ke other. Ini ya, kalau ada yang nggak jelas apa-apa, mungkin kalau pakai ini nggak bisa masuk ke SMS saya ya, tahu ya. Baik, dokter. Setelah kita mengidentifikasi adanya gejala etiologi, kita harus tahu, kemudian bagaimana cara mengevaluasi bahwa itu paresis brachiovocalis. Dalam evaluasinya, kita mesti tahu gejala dan tandanya, ya. Karena gejala primer dari UPFI itu yang seperti tadi saya tanyakan sangat jarang. Kemudian dari pasien-pasien yang telah ditemukan itu tergantung derajat dari insufisiensi glutalnya. Jadi kebocoran daripada glutal itu ya antara celah eturima glutisnya maksudnya. Ya, ada beberapa atau justru banyak keunikan dari beberapa pasien karena
pasien itu memiliki strategi bagaimana caranya untuk bisa bersuara dengan baik. Yang disebut adalah kompensasi phonation strategi. Ya, jadi ini adalah cara unik pasien itu kan kalau kita mau kompensasi mungkin suara, nggak seperti kalau kompensasi sakit jantung atau sakit yang lain ya. Tapi untuk paresis plika vokalis ini memang disebutkan unik ya. Mulai dari yang simple, ya, mulai dari yang simple hanya berupa vokal fatigue pada kondisi yang ringan, kemudian sampai terjadi pasien-pasien yang tadi tahu-tahu sudah terjadi kompensasi sehingga suaranya sudah merasa normal, atau dia enggak, sebenarnya kalau kita dengar suaranya dia belum bagus, masih tidak normal, tapi pasien merasa tidak ini, kecuali kalau ini ya profesionalnya atau profesinya adalah pengguna pita suara seperti artis atau kalau mubalik atau pastor mungkin suara serak-serak basah dianggap biasa ya, dianggap malah serak-serak basah. Mungkin lebih gimana gitu. Tapi kalau penyanyi yang udah profesional saya kira dia merasa terganggu. Ya. Kemudian pada kasus-kasus yang terjadi bahwa terjadi 38 kasus ya, itu bahkan tidak tanpa gejala atau asimptomatik 30%-nya ya telah ditemukan seperti itu. Akan tapi yang berat itu bisa sampai terjadi aufoni, benar-benar tidak keluar suaranya. Jadi pasien mungkin tergantung etiologinya juga ya. Jadi sampai tidak bisa bersuara sama sekali. Gimana mau bersuara? Plika vokalis menetap pada posisi paramedian misalnya, tidak bisa menutup sama sekali ya, tentunya akan tidak bisa memunculkan suara. Berikutnya yang penting untuk mengasesmen secara klinik itu adalah kita akan menentukan intervensinya itu mau kita pakai apa. Maksudnya kemudian akan kita gunakan metode apa nih untuk melakukan tindakan pasien tersebut ya. Tentunya yang kita sering gunakan adalah laryngoskopi. Dan kondisi seperti ini yang wajib kita pakai adalah laryngoskopi fleksibel. Fisiologi atau tentunya laryngoskopi ini bukan rigid ya, yang kita gunakan adalah yang fleksibel karena ini sebagai untuk melihat kondisi fisiologisnya plika vokalis. Ya, kalau lebih ini lagi adalah video stroboskopi. Video stroboskopi ini ya untuk melihat kualitas gerakan plika vokalisnya. Dari gerakan itu dapat mendeteksi juga vokal prosesnya, gerakannya bagaimana, aritmetiknya posisinya di mana. Jadi bisa menentukan posisi plika vokalisnya, apakah di median, paramedian, atau lateral. Ya. Kemudian tindakan lainnya adalah LEMG. LEMG ini memang saya sudah konsultasi ke neuro, tapi sampai saat ini belum ada yang bisa mengerjakan. Dan yang sudah rutin dikerjakan adalah yang tetangga dekat kita adalah Malaysia, mungkin Singapura juga ya. Kita kursus-kursusnya seringnya ke Malaysia, sehingga LEMG ini juga memang melibatkan saraf untuk interpretasi apakah nanti masuknya adalah untuk klasifikasi Seden-nya, apakah dia axonot message, neuropraksi, atau ini untuk menentukan derajat paresisnya. Meskipun yang mengerjakan THT, tapi interpretasinya adalah kerjasama dengan neurologi. Ya, ini bahkan sudah dari tahun 1944 ya, ini dikerjakan. Kemudian akan tetapi LEMG ini memang bukan rutin sebagai pemeriksaan THT ya, bukan pemeriksaan THT rutin karena tadi diperlukan ekspertisi dari neurologis. Ini penting sekali kalau memang ada sarana untuk
bisa untuk memprediksi sebagai prognosisnya UPFP ini nanti endingnya bagaimana ya. Dan untuk screening recovery dari plika vokalis unilateral paralysis ini. Apakah jelek, apakah baik gitu ya. Karena dikatakan bukan rutin, maka pemeriksaan ini tentunya bukan secara kuantitatif akan tetapi secara kualitatif. Dari bahwa ini dikatakan kualitatif karena apa? Dalam suatu studi bisa ditemukan 90% itu bahwa vibrasi atau gerakan daripada plika vokalis itu abnormal. 90% deteksi dengan LEND ini. Ini tadi yang saya sebutkan ya, dengan klasifikasi Novel and Jury dari Seddon, ini biasa digunakan untuk mengetahui kalau kondisinya seperti apa, nanti neurologisnya menyebutkan apakah ini sudah axonotmesis, neurootmesis, sehingga kita sudah bisa memprediksi bahwa itu prognosisnya jelek. Kemudian kalau memang sudah, kalau stadiumnya neuropraksi tentunya prognosisnya lebih bagus. Ini bisa untuk memprediksi hasil atau menentukan langkah apa tindakan yang akan kita rencanakan pada pasien-pasien UPFP. Yaitu tentunya kita akan menentukan metode apa yang akan dipakai untuk mengerjakan pasien ini. Kemudian juga adalah yang penting adalah waktunya. Kapan mau kita intervensi, kapan mau kita operasi pada kasus-kasus tersebut. Tentunya tidak begitu ada pasien terus kita lakukan operasi, kan tidak, pasti ada step-stepnya. Sama seperti guideline operasi-operasi yang lain atau tindakan penata laksanaan kasus-kasus yang lain. Nah, ini contoh. Nah, yang sering kita lupa ya, kadang-kadang kita ikut, oh iya ada gluteal gap, parese, terus yang satunya lebih miring, kita langsung nyebutkan gitu ya Van, langsung aduh parese nih kanan kiri gitu. Tapi kita sering lupa menyebutkan posisinya ini adalah penting ya, di median, paramedian atau lateral ya, adduksi benar-benar abduksi gitu sampai jauh banget ya. Yang sampai sini, ini sampai seperti ini. Dan ini posisi-posisinya nanti, ini ada yang merekam nggak, silakan kalau mau direkam, jadi posisi-posisi gambaran-gambaran parese plika vokalis sampai yang ekstrem seperti ini, ada yang nggak begitu kelihatan, tapi ini kan jelas nih, vestibularisnya sampai ya. Kemudian kita lanjutkan ke treatment. Jadi jangan lupa lagi setelah kuliah ini, kalau menemukan pasien parese plika vokalis harus disebutkan posisinya di mana. Menyebutkannya adalah di apanya? Di deskripsinya, bukan di kesimpulan ya. Kesimpulannya ya unilateral parese plika vokalis kiri, harus disebutkan kanan kirinya ya. Kemudian dalam deskripsi awalnya itu hasil pemeriksaannya harus disebutkan secara detail. Untuk treatment atau tata laksana yang harus kita lakukan sesuai guideline yang saya dapat itu seperti ini. Nah, kapan ini pasien-pasien ini dengan gluteal insufficiency atau penutupan plika vokalis yang tidak normal, ya. Tapi kita tentunya harus tahu nih. Jadi kalau ada pasien kita laryngoskopi fleksibel tuh jangan hanya misalnya LPR pun juga kita bisa, karena ada pasien yang penyakitnya tidak hanya LPR, oh ternyata ada parese plika vokalis unilateral. Nah, anamnesisnya jangan lupa, semua pasien itu juga ditanya. Kalau seraknya ini pada LPR pun serak ya, jangan-jangan serak ada, LPR ada, tapi paresis ada. Jadi untuk tata laksana daripada
gluteal insufficiency ini mulai dari yang sederhana yaitu injeksi atau disebutnya enggak injeksi laring ya, tapi injeksi laringoplasti. Nah, ini apa mau pakai GA, apa pakai lokal, istilahnya adalah office prosedur ya. Nah, kemudian kalau GA ini tentunya dengan tindakan laringoskopi direct. Yang untuk office prosedur bisa dengan LA ini mau per oral atau perkutaneous ya. Injeksinya lewat mulut, kemudian atau ya ada kalau yang lokal ini ada guiding laringoskopi fleksibel ya tentunya biar pas waktu injeksinya itu sudah pas belum diinjeksikan ke laringnya ya. Ini perkutaneusnya bisa dengan cara transhyoid melalui kartilago transhyoid, bisa langsung ke transcricotiroid membran atau pada transtiroid membran. Ini untuk injeksi laring. Kemudian ini operasi laryngeal surgery ini ada framework-nya, nanti di belakang ada keterangannya ya. Mau kita lakukan aduksi arytenoid, subluxasi cricoarytenoid dan lain-lain. Hal-hal yang penting kita perhatikan ini lebih ke arah apa ya, karena terus terang di tempat kita belum banyak dikerjakan. Jadi ini untuk ke arah pengetahuan, terutama untuk menghadapi ujian ya. Pada vokal fold atau injeksi plica vocalis itu bahan-bahan aktif yang digunakan yang sering adalah toksin botulinum ya. Ada kontraindikasinya tentunya pada pasien-pasien yang alergi mestinya ya. Tapi pasien ini karena kondisinya diutamakan pada pasien-pasien yang pada prosedur yang lokal ya tentunya, tapi pasien tidak kooperatif. Prosedur ini dikatakan cukup aman ya, perdarahannya tidak ada, tapi pada pasien-pasien yang ada kelainan darah atau ini menggunakan konsumsi coumadin, aspirin atau Plavix ini harus kontraindikasi atau mungkin konsultasi dulu dengan ini sakitnya apa. Kalau sakitnya jantung mungkin bisa konsultasi dulu apakah bisa diberhentikan dulu obatnya ya. Kemudian kapan injeksi laringoplasti ini dilakukan? Nah, ini sangat penting tadi yang saya sebutkan, waktunya kapan, tepatnya kapan timing ini digunakan. Ya, karena pasien-pasien itu setengah tahun sampai 1 tahun atau 6 sampai 12 bulan itu bisa terjadi recovery spontan, artinya bisa sembuh sendiri ya, karena tadi uniknya untuk terjadi pasien di samping unik dalam strategi kompensasi juga mungkin banyak yang idiopatik atau lain-lain dan tidak ditemukan, tahu-tahu sudah suaranya normal lagi ya. Pasien-pasien yang atrofi atau vocal cord yang diinervasi ini pada pasien-pasien yang severe. Bila kurang dari 6 bulan ya, LEMG ini perlu dilihat lagi hasilnya ya. Implan ini ada juga yang harus obat-obat yang digunakan itu apa? Kalau tidak resorbable ya harus diambil apabila sudah terjadi recovery. Kemudian pada kasus-kasus yang bukan early atau lebih lambat, delayed ya, post injury-nya, laringoplasti ini, nah ini, lagi-lagi harus dievaluasi dengan LEMG.
Untuk keberhasilan daripada laringoplasti injeksi ini, ya, bagaimana kualitas suaranya itu sudah bagus atau belum? Tentunya kita harus hafal ya. Kalau video stroboskopi itu biasanya ada juga yang pakai karena ada videonya, rekaman suaranya ada, sehingga kita bisa membandingkan suara sebelumnya Ibu, sebelumnya kita setelah kita evaluasi, kemudian kita bandingkan, kita sampaikan ke pasien. Bu, ini suara Ibu dulu begini, sekarang sudah begini. Jadi sudah ada perbaikan ya Bu, bahkan ini udah 100% normal. Ya betul nggak Bu? Ya tetap kita konfirmasi ke pasien, karena kita kan, atau kalau penyanyi mungkin lebih tahu ya. Ya, ini untuk penutupannya sudah terjadi closure komplit, jadi sudah benar-benar normal kembali. Ya. Sudah terjadi, tidak terjadi aspirasi lagi. Sekarang tipe 1 tiroplasti dengan menggunakan Gore-Tex. Ini ada kontraindikasi relatif, ada yang benar-benar memang kalau alergi ya kontraindikasi absolut ya masuknya ya. Relatif itu pada pasien-pasien yang sudah dilakukan eksternal radiasi, pasiennya ada autoimun disease, atau pasien-pasien yang mempunyai risiko, peningkatan risiko bila di penolakan implan. Pasien-pasien yang mungkin sudah ada riwayat implannya nggak bagus. Kemudian ada arytenoid adduksi, ya kan terjadi abduksi pembukaan ya, kemudian kita dekatkan. Arytenoidnya itu kita medialisasikan atau medialisasi, istilahnya medialisasi arytenoid. Itu indikasinya pada pasien-pasien yang ada serak, tapi glotalnya ini benar-benar tidak bisa nutup. Dan pasiennya biasanya kalau pareseptika vokalis unilateral, tadi kembali lagi ke pasien tersebut yang apakah dia profesionalnya menggunakan suara. Kalau tidak, biasanya pasien juga agak males. Tempat kita, aku sendiri belum pernah terima pasien artis atau pasien-pasien ustadz atau guru ya. Guru biasanya masih nggak begitu merasa penting ya kalau menurut saya. Selama ini guru-guru yang sering terjadi di pareseptika vokalis unilateral itu bahkan cenderung ya udah suara saya begini nggak apa-apa gitu. Kan toh kita sekarang kuliahnya bisa dengan slide, jadi tidak harus ngomong terus. Gitu. Ya, indikasinya ini terutama pasien-pasien yang ada di spagi atau ini batuknya tidak efektif. Ya, fungsi batuk atau proses terjadinya mekanisme batuk itu apa? Plika vokalis sudah menutup karena kan tadi kita mesti ingat anatomi dan fisiologi dari plika vokalis. Ya, plika vokalis itu antara lain atau laring itu gunanya untuk tusif dan ekspektoran. Kalau dia terganggu, otomatis bocor, tidak bisa memfiksasi sehingga mau mengeluarkan batuknya juga susah, sehingga batuknya tidak efektif. Ini yang perlu dilakukan medialisasi. Kontraindikasinya masuk relatif, hampir sama ya pasien-pasiennya. Pan, jam segini udah tenggorokannya udah kering. Nah, ini tadi ya, yang timingnya kapan itu harus ada ini. Ada ya ini, kalau terjadinya akut, subakut, kan enak pasien datang kan sudah, oh iya operasi saya, operasi gondok atau operasi tiroidnya sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu memang mungkin setelah operasi tidak terjadi, tidak ada keluhan serak. Bisa muncul setelah 1 tahun kemudian, atau sudah setengah tahun yang lalu setelah pasien itu datang ke kita. Jadi ini bisa kita tentukan akut, subakut, apa kronik. Ya, kalau akut ini injeksinya yang temporary. Jadi pasien temporary ini temporary injection laringoplasti. Ini maksudnya ya tadi evaluasi selama 6 bulan bagaimana. Ya, walaupun seperti itu tetap harus ada terapi bicara atau speech terapi, konsul fisioterapi. Ya, tentunya ini lagi-lagi LEMG ini memang memegang peranan penting untuk memprediksi atau goal kita yang akan kita capai setelah tindakan. Kalau
subakut ini setelah tindakan ini bisa dilakukan reinjeksi lagi, ya. Atau mau kita kalau memang itu prognosisnya buruk, bisa reinjeksinya permanen, memang tetap ditinggal di situ. Ya ini dari sini ke sini 6 bulan dilakukan LEMG ulang. Kalau hasilnya nggak bagus, ya ini kita ganti kalau memang tadinya yang resorbable untuk injeksinya, kemudian bisa kita yang ganti yang permanen. Bagaimana dengan yang kronik atau lama? Ini kronik itu kita ininya patokannya adalah tetap akut itu kurang dari 3 bulan, lebih dari 3 bulan, kemudian kronik. Ini ya sebelum 6 bulan ya, karena kita ikut acuannya tadi bisa recovery-nya 6 sampai 1 tahun. Jadi lebih lama ya. Subakut itu sebelum 6 bulan. Kalau kronik udah lebih dari 6 bulan. Ya, apabila sudah permanen, maka kita tentukan dengan tiroplasti tipe 1. Tadi medialisasi aritenoid atau aritenoid adduction, ya, atau long term injeksi laring. Ini IL itu injeksi laring ya. Terus atau reinervasi. Sekarang sudah banyak Marina itu, Prof. Marina yang dari Malaysia sudah sering mengerjakan yang reinervasi. Di tempat kita masih yang pakar-pakarnya kayaknya masih latihan, belum mengerjakan ini. Kita minta untuk workshop reinervasi di Indonesia pun masih belum. Setahu saya sih belum ya, karena kita laring-faring sudah planning untuk bisa melakukan reinervasi. Tentunya reinervasi ini yang lebih tepat ya, kalau di tempat lain divisi laring-faring itu juga masuk onkologi, sehingga kan bisa juga head and neck surgery. Nah ini, kalau suaranya sudah bagus, bisa nyanyi. Kalau suaranya serak, nyanyi susah ya, nggak enak ya. Tapi kalau sudah kompensasi, makalah dianggap itu, oh suaranya enak nih, serak-serak basah. Tapi kalau tidak terjadi aspirasi, mungkin nggak masalah. Tapi kalau sudah terjadi aspirasi, sudah batuk-batuk terus, bisa terjadi apa, Van? Aspirasi yang kronik, bisa terjadi pneumonia, ya. Terus akhirnya batuknya bukan batuk karena aspirasi, bukan karena tersedak, tapi batuknya adalah sudah terjadi pneumonia aspirasi. Ya, saya kira ini ada yang mau ditanyakan. Kalau teknik operasinya mungkin lain kali ya. Ya, cuman teoritis aja. Saya juga tidak mengerjakan. Pasien-pasiennya biasanya juga nggak mau. Kalau dia harapannya, karena saya bilang awal ketemu pasien itu kita sampaikan bahwa ini bisa recovery spontan. Tapi tunggu waktu 6 sampai 1 tahun. Terus untuk injeksi botoknya itu bisa pakai UV derm itu. UV derm itu bukan botok ya, botok beda lagi. UV derm itu kayak gel gitu. Itu harus beli satu box itu dua spet, langsung bentuknya spet ya, masuk di spet, nanti 2 spet itu harganya 7 juta. Selama ini pasien-pasien saya tawari tidak mau. Bisa juga dengan lemak, yang sekarang ini dikembangkan adalah dengan injeksi pakai lemak. Pakai lemak itu harapannya bisa resorbable dalam waktu 6 bulan, dia sudah bagus, tidak harus diambil. Tapi kalau pakai Gore-Tex kan harus diambil. Demikian. Silakan ada yang mau tanya. Pak, siapa nih? Fari. Pak Fari itu jadi maju nggak dulu ya? Nggak jadi ya? Stroboskopi aja maju tuh si Rahma. Rahma apa siapa ya? Bukan Rahma. Siapa?
Dulu ada yang maju stroboskopi kan? Kayaknya Fahri belum jadi ya LEMG ya. LEMG, Dok. Kalau kamu kurang bisa kamu kerjakan. LEMG, Dok. Minta maju, minta waktu kalau boleh itu bisa dipakai TP-nya LEMG. Siap, Dok. Sudah banyak literaturnya, banyak textbooknya tentang LEMG dan video-video tindakannya sudah dari yang tadi GA maupun ya enggak GA. Kalau LEMG itu pasti lokal karena kita pengen tahu dites suaranya. Jadi selama ditindakan, kemudian selama tindakan kita masukkan apa ya kayak EMG itu. Jadi dimasukkan ke nervus laryngusnya di situ, kemudian kita pasiennya kita suruh dites suaranya. Yeah. Nanti bisa ketemu atau neuropraksi, aksonomesis atau neurotmesis. Kalau neuropraksi tentunya prognosisnya lebih bagus lagi. Jadi tidak ada ya pareseptika vokalis dilakukan CT scan, nggak ada ya. Justru adalah apa yang perlu kalau modalitas pakai modalitas radiologi apa yang penting, yang sering kita nggak lakukan. Deteksi komplikasi terjadinya pneumonia aspirasi, ya. Tapi tentunya kan melalui screening anamnesis. Atau setelah anamnesis, pasien ini batuk-batuk terus apa tidak, misalnya seperti itu. Kalau perlu THT itu, kalau dulu Dr. Wiranto bilang, kita THT juga harus selalu berkalung stetoskop. Pernahkah Anda berkalungan stetoskop? Kalungannya bukan stetoskop ya, nyangklong lampu kepala. Stetoskop penting karena kita kan sebenarnya perlu stridor, misalnya mau ada audible slap, itu kan lebih jelas kalau kita pakai stetoskop. Kemudian kalau ada, kita deteksi awal paling tidak bisalah mengetahui ini paru-paru suaranya normal atau berisik, misalnya gitu kan. Baru kita konsul, kalau memang kelihatan, oh ini vesikular dasar normal, jadi nggak perlu ke internal, misalnya seperti itu. Sudah aku ngocehnya udah lumayan ini nih suaranya. Ayo Fahri cerita LEMG. Ya. Yang sudah mengelola pasien, tapi selama ini pasien-pasiennya kayaknya TP-TP ya. Yang laporan kasus pasien belum ada ya. Sebenarnya kalau pasiennya terjadi recovery, nah nggak apa-apa dilaporkan bagus, berarti fisioterapinya bagus. Atau strategi pasien untuk menjadi kompensasi tadi bagus gitu, meskipun masih posisinya miring. Kalau kompensasi itu bukan di tempat medial ya. Kalau terjadi kompensasi itu posisinya tidak normal, tidak di medial persis untuk prima glotisa atau glota atau gapnya di glotisnya itu tidak di benar-benar di median, tapi dia biasanya mengikuti, dia tertarik ke justru ya tetap agak mencong ke lateral, tapi posisinya nggak ada glutal gap lagi, suaranya menjadi normal. Tapi masih miring. Kalau loh ini kok miring tapi suaranya bagus, jangan-jangan ini pernah terjadi unilateral paresis pleka vokalis gitu ya. Ya, pasiennya bisa dirunut, ditanya dari anamnesis, Ibu apa pernah suaranya serak berapa lama? Nah, bisa kita menulis, meskipun ini bisa kita tulis sebagai pasca paresis pleka vokalis. Saya kira cukup dulu ya. Iya, sampun dokter. Ya. Begitu, terima kasih. Nanti kalau misalnya perlu jadwal saya berikutnya kapan, diberitahu apakah mau melanjutkan teknik operasinya, apa mau topik yang lain silahkan. Tapi kalau teknik operasi ya saya hanya bisa mencarikan, oh caranya begini. Karena terus terang tidak ada pengalaman untuk tindakan operasi. Baik dokter, terima kasih dokter. Ini selesai aktivitas kita dan semoga bermanfaat. Semuanya sehat walafiat, tetap semangat, APD jangan lupa, ya. Terima kasih dokter. Salam dokter. Terima kasih dokter.